Saya pengen balik loh kak, saya nggak mau kemana-mana, saya cuma pengen balik aja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semila Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Nah, jadi teman-teman masih ingat ya tentang kasusnya Mbak Oktaviani beberapa minggu yang lalu, di mana Mbak Oktaviani ini adalah seorang TKW asal Lampung yang lari dari rumah majikannya tanpa uang sepeser pun dikarenakan tidak kuat dalam bekerja. Begini kondisinya sekarang. Berita yang kedua adalah kasihan puluhan TKW Taiwan gagal terbang hanya karena hal ini. Perhatikan buat teman-teman yang ingin pulang ke Indonesia ya, agar tidak bernasib sama dengan mereka. Oke, sekarang kita langsung bahas berita yang pertama. Nah, jadi mungkin bagi teman-teman yang mengikuti channel saya pasti tahu tentang kronologi atau bagaimana awal mulanya ya kasus Mbak Oktaviani ini. Jadi di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu. Mbak Oktaviani ini adalah seorang TKW Malaysia asal Lampung. Beliau berumur 22 tahun ya, untuk nama orang tua perempuannya adalah Sri Rahayu. Dan untuk bapaknya Pak Parji, alamatnya Lampung Utara, Kota Bumi, yaitu Desa Pagar Gading, Blok 1. Jadi awalnya itu beliau bekerja di rumah tangga ya. Di tempat pertama dia kerja bertahan 2 tahun lebih. Setelah itu agensi dia pindahkan di tempat kerja yang kedua. Di tempat kerja yang kedua ini dia lari dari majikannya disebabkan tidak kuat dengan majikan yang kasar. Nah, awalnya di tempat pertama bekerja beliau itu sudah finish kontrak ingin pulang ke Indonesia, tapi entah kenapa sama si pihak agensi itu justru malah ditahan. Untuk HP, gaji, bahkan paspornya pun ditahan sama pihak agensi. Akhirnya beliau menurut saja ya untuk bekerja kembali di majikan kedua, walaupun dia tahu bahwa tangannya itu sebetulnya sakit dan sudah tidak tahan lagi begitu. Tapi akhirnya karena beliau sudah tidak tahan ya dengan sakitnya ini, akhirnya beliau itu terpaksa melarikan diri. Dan di jalan itu beliau bertemu dengan seseorang. Dan sepertinya yang menemukan itu bukan orang Indonesia tapi orang Malaysia. Nah, saat melarikan diri itu Mbak Oktaviani tidak membawa apapun, gak entah itu uang, baju atau apapun, tidak bawa sama sekali. Akhirnya sama mbaknya yang menolong ini beliau dibawa ke KBRI dan alhamdulillah beliau itu sudah proses pulang, bahkan sudah sampai ke rumah. Ya, jadi informasi ini saya dapat beberapa hari yang lalu dari keluarga beliau atau keluarganya Mbak Oktaviani ya, itu ikut komentar di video saya sebelumnya. Dan dari pihak keluarga juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya kepada pihak-pihak terkait yang sudah membantu doa dan sudah membantu pertolongan kepada Mbak Oktaviani sehingga Mbak Oktaviani bisa dipulangkan ke Indonesia. Nah, berikut adalah video kronologinya ya guys, yang mungkin bagi teman-teman masih ada yang belum tahu ya kronologinya bagaimana seperti itu. Saya cakap kapan agent, saya cakap oke lah mami saya kerja macam itu. Tapi tangan saya macam mana ya mami? Enggak berat lah, cuman mop saja mah rumah tangga. Dia cakap ya sudahlah tak apalah mami, yang penting 3 bulan boleh balik macam itu kan. Habis itu saya di sana dapat majikan orang Cina ini loh. Tapi dia selalu cakap kalau mau bayar saya 4 tanggal 14, you mahal lah punya agent lah macam ini ya, you kerja cepat sikit lah macam itu kan. Saya kemarin mau minta balik sama dia karena saya sendiri di sana. Habis itu dia ambil orang lagi loh, orang Indon juga kak, sama kayak kita. Dia 3 tahun gak ada gaji. Panjang kali ceritamu. Tadi ku tanya, kenapa bisa kau dari Alma sampai ke sini? Kan dari Alma saya ke Jawi, agent saya di Jawi kak. Ceritakan dulu dari mana, dari tempat kerjamu itu kok bisa kau sampai ke depan pintu. Ini maksudku. Saya kerja di sini, Tambun. Saya ke sini. Maksud saya gini loh kak, saya di Alma sana pergi jalan ke agent saya dulu di bulan 11 kemarin ke Jawi. Saya ambil uang saya semua itu. Tadi kau bilang kau kerja di Alma Kopitiam. Iya, Alma Kopitiam. Kau bilang di Tambun.
Gini dulu kak, dengerin saya bukan orang bohong, saya berani sumpah mati. Saya di Alma 3 tahun kan, di Alma, saya kejawi kan balik agent. Saya kira saya sudah balik agent itu, saya sudah habis kontrak boleh balik. Agent tak bagi saya balik, saya suruh kerja di sini, di Tambun 3 bulan, habis raya Cina tanggal 14 saya baru boleh balik. Dia cakap macam itu, dia cakap saya nggak mau mami, tapi dia cakap karena kamu nggak ada permit, macam itu kak. Jadi kau dipindah agent ulang dari Alma ke Tambun sini. Tambun. Sekarang saya nggak ngerti kak. Saya ke sana itu saya nggak cakap sama men sana. Di Tambun ini kau kerja Baru 1 bulan lebih saja. apa nama kerjamu di Tambun? Rumah tangga juga. Rumah tangga. Semua rumah tangga kak. Sekarang saya bingung nggak mau kemana. Ke polisi ya nggak apa-apa lah, polisi ambil saya, bawa saya, itu yang penting saya boleh balik Indon. Saya nggak tahu lagi mau kemana kak. Sekarang ini saya pengen balik aja, itu aja. Kau nggak ingat nomor agent? Dia nggak bagi saya ambil. Nomor agent. Iya. Paspor pun enggak. Semua enggak. Saya cuma tahu office dia, alamat dia. Saya itu ini ya, saya punya ini kakaknya. Gimana? Bilang dulu di sini. Di mana office-nya? Office agent itu di Indonesia. Indonesia nggak di sini lah. Agentmu di sini. Agent saya di sini di Jawi mah. Oh, di Jawa. Apa nama office-nya? Tahu alamatnya? Pasti kakak ngira saya bohong kan? Iyalah, bukan kenal aku samamu. Iya, saya tahu kak, semua orang Nah pasti itu kayak tadi ya gitu. guys, saya kronologinya nggak ya, tahu alamatnya alhamdulillah apa, beliau di mana sekarang itu, tapi sudah saya tahu pulang ke tempatnya Indonesia. saja. Kalau orang ambil Dan saya di sana, saya keluarga tahu, juga tapi mengucapkan alamatnya saya banyak-banyak tak terima pernah. Saya nggak kasih pernah kepada keluar-keluar, pihak-pihak Kak, di terkait, rumah juga terus. teman-teman yang sudah membantu beliau dan menolong beliau Nama saya hingga Oktavian. beliau bisa sampai pulang ke Indonesia. Iya. Nah itu tadi ya guys berita yang pertama. Oke, sekarang kita langsung bahas berita yang kedua. Bener kan? Kasihan puluhan TKW Taiwan gagal terbang hanya karena hal ini ya. Perhatikan buat teman-teman yang ingin pulang ke Indonesia, jangan sampai bernasib sama dengan mbak-mbak TKW ini. Kemarin hari Minggu ya, tepatnya tanggal 14 Februari 2021, ada sekitar 42 orang yang 13 orang nggak ada tes PCR akhirnya tidak diperbolehkan untuk terbang. Nah bagi teman-teman yang ingin pulang ke Indonesia ya, mending tes PCR ya, agar tidak kepikiran di saat nanti kita berada di bandara, dikarenakan ini sudah kasus kedua kali ya, tidak membawa PCR tidak diperbolehkan untuk terbang. Jadi kemarin pas Mbok Cikrak Live juga berpesan ya kepada teman-teman yang ingin pulang ke Indonesia, diusahakan jika ada uang mending tes PCR ya. Nah daripada kita gagal terbang seperti ini kan jadi ribet ya, untung aja ada Mbok Cikrak yang ngebantu. Karena ada beberapa mbak-mbak ini juga tidak beli tiket sama Mbok Cikrak guys. Jadi ada salah satu mbak TKW yang swasta ya, berstatus swasta, akhirnya beliau itu harus pergi ke Iming Sulagi untuk ngecap lagi. Adapun teman-teman yang lain juga akhirnya dibawa sama Mbok Cikrak ya untuk tinggal sementara di mesnya Mbok Cikrak sambil menunggu untuk penerbangan selanjutnya begitu. Nah jadi kan ini pelajaran ya guys buat teman-teman yang ingin pulang ke Indonesia ya, diusahakan mending tes PCR agar tidak terjadi masalah seperti ini. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa di Taiwan sendiri pun tidak semua rumah sakit itu bisa mengeluarkan surat PCR guys ya. Jadi hanya ada 7 rumah sakit di Taiwan. Nah jadi teman-teman tinggal disesuaikan saja ya tempat tinggalnya di mana dan mencari rumah sakit terdekat seperti itu. Dan di sini itu untuk biayanya bervariasi guys. Jadi setiap rumah sakit pun biayanya tidak sama. Kita juga kurang paham di sini itu tergantung cepat lambatnya hasil atau mungkin besar kecilnya rumah sakit, tapi saya tidak tahu pasti. Jadi di sini hanya ditekankan itu sekitar 4.000 NT ya, kisaran 2 juta rupiah sampai 10.000 NT yaitu 5 juta rupiah. Nah tapi saya tanya ke beberapa teman yang kemarin sempat tes PCR itu kebanyakan dari mereka, ada beberapa itu 7.000 guys, sekitar 7.000-an ya, tapi ada juga yang 6.500, ada juga yang 6.000 juga kemarin ada ya. Mungkin kalau yang cepat ya itu tadi seperti Mbak Dinda bilang, kalau mau yang cepat ya 7.000 gitu, katanya sih cuman 2 jam gitu udah keluar.
Nah itu tadi guys berita dari saya doakan buat teman-teman dimanapun berada ya, semoga saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan panjang umur, rezeki yang halal, rezeki yang barokah, kesehatan ya, dan semoga saja kita bisa sukses di sini dan pulang dengan membawa kebahagiaan dan kesuksesan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.